Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum berbahan. Setelah menunggu hampir 3 bulan lebih, akhirnya Marathon akan melanjutkan proyek pertamanya, yakni Rise from the Rubble. Jika kalian belum nonton Art 1 dan 2, silahkan mampir di playlist. Dan tak terasa sudah Art ketiga. Tanpa nunggu lama, let's check it out. Setelah melewati pertempuran malam itu, jutaan orang akan mengingat mengenai warlord termuda yang telah lahir dari tragedi pembantaian kota Jingning, yakni Zhou Fan. Beberapa orang yang awalnya berniat membunuh Zhou Fan akhirnya terdiam ketakutan hingga segera pergi ketika mengetahui fakta bahwa Li Zong kalah di hadapan bocah jenius tersebut. Pupan yang melihat Zhou Fan yang nampak gagah segera memeluknya dengan erat, sekaligus mengucapkan selamat padanya karena telah masuk ke dalam ranah warlord. Kemudian Jizan memberitahu bahwa kepala instruktur Wei ingin menemuinya di pangkalan militer Ghost Ren ketika dia memiliki waktu luang. Mendengar hal tersebut membuat Zhou Fan semakin bersemangat karena selangkah lebih dekat untuk memasuki area terlarang di sana. Tapi sebelum itu, si Jian mengajak Zhou Fan untuk kembali terlebih dulu ke asosiasi tentara bayaran. Akhirnya, mereka pun berpisah dengan Jizan yang saat ini masih memandangi dengan kagum perkembangan Zhou Fan. Bahkan dia memprediksi bahwa setelah kejadian ini, namanya akan menggetarkan seluruh negeri. Namun, tak lama setelah itu, Jizan menerima telepon dari kepala instruktur Wei yang menyuruhnya untuk menutup kasus ini secara diam-diam, karena dia sendiri yang akan menangani ketua Lin dan aliansi keluarga Starfall setelah semuanya beres. Mendengar perintah tersebut membuat Jizan semakin penasaran tentang hubungan di antara mereka, hingga Zhou Fan mendapatkan perlakuan khusus oleh kepala instruktur. Semua kekuatan utama di Jingning telah menerima pemberitahuan bahwa bounty Zhou Fan telah dicabut. Mereka bahkan telah mencapai kesepakatan diam-diam dan tidak mempublish dengan detail insiden malam itu. Malam di mana seorang pemuda yang mengukir namanya di sejarah, bounty 10 miliar yang berakhir dengan pertumpahan darah di Jingning, dan jumlah mayat yang tak terhitung jumlahnya. Warlord dengan usia termuda, Zhou Fan. Narasi tersebut juga disusul oleh pujian Pu Hao yang melihat kedatangan Zhou Fan beserta anak tercintanya tanpa luka sedikit pun. Bahkan bakatnya di luar imajinasi dari Pu Hao yang saat ini merasa bahwa Zhou Fan bisa lebih kuat dari sekarang jika dia mendapatkan kebebasan dari asosiasi. Karena semakin sukses Zhou Fan di masa depan, maka akan semakin bermanfaat bagi mereka dan pertumbuhan Pupan yang menemukan sosok rival yang ingin dia kejar. Hari melelahkan tersebut akhirnya telah berganti. Namun, Zhou Fan tidak menyia-nyiakan waktunya dan segera berlatih tanding dengan si Jian sekali lagi. Tetapi kali ini Zhou Fan lebih unggul dari latihan sebelumnya. Bahkan Jizan sangat kelelahan berhadapan dengannya saat ini. Zhou Fan hanya tersenyum sembari memikirkan berbagai skillnya yang merupakan sebuah keuntungan meskipun di tahap warlord pemula. Si Jian yang melihat itu merasa jengkel, merasa Zhou Fan memikirkan hal lain selain latihan dengannya, hingga membuat dia menerjang ke depan dengan emosi yang menggebu-gebu. Tapi Zhou Fan dengan mudah menghindari serangan tersebut, bahkan menahan serangan ayunan Great Sword-nya dengan santai. Pupan dan kawan-kawan yang melihat latihan tersebut sontak menganga terheran ketika Zhou Fan menunjukkan skill yang dia belinya di pelelangan dahulu. Meskipun skill tersebut tampak hebat di mata teman-temannya, namun Zhou Fan merasa ada kemampuan tersembunyi dari skill itu meskipun telah berada di tingkat sempurna. Dan setelah berselang beberapa menit, sistem memberitahunya bahwa skill Perfection Floating Step Luminosity bisa terupgrade menjadi rank B. Namun sebelum Zhou Fan memutuskan untuk meningkatkannya, Zijian sudah menyerah kelelahan
dan latihan tersebut telah usai. Meskipun mereka berdua termasuk warlord pemula, tapi untuk pertarungan jangka panjang, Zhou Fan mempunyai passive skill 30% pemulihan yang membuatnya tak terengah-engah sedikit pun. Kung Feng yang melihat itu sontak mengejek dan meminta Zhou Fan menghajarnya terlebih dulu hingga terbaring di tanah. Merespon ejekan dari rekan-rekannya, si Jian kembali bersemangat dan mampu untuk menghajar mereka bertiga jika Zhou Fan tak ikut serta. Namun, candaan tersebut harus Zhou Fan akhiri karena sudah waktunya untuk pergi ke pangkalan militer Gunung Ghost Rain. Sebelum keberangkatannya, dia tak lupa untuk menjenguk Su Len yang menurut dokter akan sadar dalam 12 jam ke depan. Mendengar berita baik tersebut, Zhou Fan meminta dokter untuk memberitahunya jika dia sudah sadarkan diri. Akhirnya, Zhou Fan berjalan pergi keluar gedung asosiasi tentara bayaran dan sudah ditunggu oleh beberapa penjaganya untuk mengantarkan dia menuju pangkalan militer Gunung Ghost Rain. Setelah memasuki kamp militer Gunung Ghost Rain, terlihat keamanan di sana semakin ketat daripada terakhir kali Zhou Fan kunjungi. Kedatangannya telah disambut oleh instruktur Wei dan Jizan di depan gedung. Dan seketika, Wei mengucapkan permintaan maafnya karena tidak bisa menyelamatkannya secara langsung waktu itu. Zhou Fan yang mendengarnya sangat tersentuh, disusul ucapan rasa terima kasihnya telah mengirim beberapa pasukan dan Jizan untuk membantunya. Ya, meskipun mereka tidak ngapa-ngapain. Lalu, Wei segera menghampiri Zhou Fan dan menepuk pundaknya dengan mengucapkan selamat padanya karena telah menembus tahap warlord sebelum usia 20 tahun. Melihat keakraban itu, Jizan segera teringat dan menebak apakah Zhou Fan adalah kerabat lama dari instruktur Wei. Akhirnya, tebakan tersebut terjawab ketika Wei memandangi Zhou Fan sekaligus membayangkan pria yang ada di ingatannya sangat mirip dengan anak ini. Lalu, tanpa basa-basi, Zhou Fan menanyakan keperluannya dipanggil kemari. Karena di dalam pikirannya, Zhou Fan harus segera pergi ke brankas di area terlarang untuk mencari kebenaran tentang ayahnya. Kemudian, instruktur Wei menyuruhnya untuk ikut dengannya, dan bertepatan dengan rencana Zhou Fan, dia dibawa masuk ke dalam tanpa harus menyelinap secara diam-diam. Karena merasa curiga dengan sikap instruktur Wei, Zhou Fan mencoba memeriksa seberapa kuat dia sebenarnya. Dan ketika Zhou Fan mengaktifkan skill deteksinya, kekuatan Wei saat ini berada di tahap warlord menengah dan jauh lebih kuat dari Li Zong saat itu. Tiba-tiba, Zhou Fan terdiam penasaran karena mereka berhenti di brankas yang telah ayahnya bicarakan. Dan seketika, Wei membuka tempat tersebut. Alasan kenapa Wei tidak bisa menyelamatkannya secara pribadi adalah untuk menjaga tempat ini. Rahasia terbesar yang disimpan pangkalan militer Gunung Ghost Rain, gudang 1000 artefak alien. Meskipun Jizan tampak kaget, Zhou Fan di sana masih terfokus untuk melirik brankas pribadi milik ayahnya yang ada di sebelah pohon artefak tersebut. Kemudian, Zhou Fan menanyakan kenapa begitu banyak artefak alien berada di sini. Mendengar pertanyaan itu, Wei menjelaskan bahwa tujuan Zhou Fan berada di sini adalah untuk mengetahui tentang informasi rahasia tersebut. Karena dia adalah salah satu konsultan keamanan pangkalan militer dengan status warlord. Sementara, Jizan mendapatkan pengecualian karena dia telah tampil sangat baik. Namun, mereka tidak boleh membocorkan informasi ini di luar militer. For your information, pada malam Starfall, Gunung Ghost Rain adalah salah satu tempat yang terkena meteor secara langsung, dan juga salah satu tempat mutasi pertama yang terjadi. Oleh karena itu, mutasi tanaman gunung dimulai jauh lebih awal dan menghasilkan peluang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan artefak alien dibandingkan dengan lokasi yang lain. Karena itulah keamanan pangkalan militer Gunung Ghost Rain terus meningkat setiap harinya. Kemudian Jizan berkata, jika dunia luar mengetahui tentang harta karun di gunung ini, apakah yang akan terjadi? Ditambah dengan pertanyaan Zhou Fan mengenai nilai dari artefak ini.
kenapa mereka tidak digunakan secara efisien untuk meningkatkan kekuatan militer secara drastis. Mendengar pertanyaan kritis dari kedua bocah tersebut, Wei menjawab bahwa sangat penting menjaga tempat ini tetap aman. Itulah mengapa dia secara pribadi belum mengambil satupun langkah baru-baru ini. Namun sekarang Wei memanggil mereka berdua di sini untuk mengikut sertakan mereka dalam mengambil tanggung jawab untuk melindungi tempat ini. Awalnya ini adalah informasi yang sangat rahasia. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman tempat ini. Namun Wei menemukan bahwa kekuatan yang misterius muncul di Jingming dan telah mengerahkan mereka ke tempat ini. Dan salah satunya mutan yang Zhu Fan ketahui. Ada banyak variabel yang tidak stabil di Jingming akhir-akhir ini, dan Wei menduga semuanya dilakukan untuk menargetkan taman artefak alien. Jadi, Wei butuh lebih banyak bantuan dari mereka berdua. Dengan senang hati, mereka berdua siap menerima tugas tersebut. Ditambah, momen ini merupakan kesempatan sempurna untuk Zhu Fan lebih dekat ke brankas tersebut. Kemudian, Wei memberitahu bahwa sebagai kompensasi, mereka dapat tinggal 3 jam per hari di dalam sini. Mendengar hal tersebut membuat Jizan dan Zhu Fan bertanya apakah jika mereka berada di sini dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka. Wei kemudian meminta mereka untuk mencobanya sendiri, dan khusus hari ini mereka dapat tinggal selama 12 jam. Wei sebenarnya takut ada teror yang lebih buruk yang bersembunyi di balik bayang-bayang Jingming melebihi yang dia bayangkan. Dan kedua bocah ini masih belum cukup kuat. Wei hanya berharap mereka akan cepat berkembang ketika berada di taman artefak tersebut. Xin kemudian berganti di suatu tempat yang tidak diketahui. Mereka di sana sedang menguji ramuan terbaiknya ke dalam tubuh Lizong yang sudah tak berdaya. Meskipun eksperimen tersebut sempat ditolak karena berbahaya, mau tak mau beberapa keluarga Li harus terdiam jika pemimpin keluarganya jadi kelinci percobaan. Suka tak suka, pemimpin keluarga saat ini sudah dianggap mati, dan mereka akan menderita jika harus kehilangan Lizong tanpa usaha. Namun eksperimen tersebut membuahkan hasil, dan ketika Lizong membuka matanya, dia segera berteriak dan bersumpah untuk membunuh Zhu Fan. Selamat atas pemulihanmu, Lizong. Sekarang kau dapat melaksanakan rencana awal kami dengan baik, ucap sosok misterius. Ternyata rencana itu adalah menyerang taman artefak alien di pangkalan militer Gunung Ghost Ren dan mencuri serta mengkonsumsi alien artefak tersebut untuk pasukan tikus berkepala anjing, sehingga Lizong mempunyai ratusan monster di tingkat Warlord. Monster di bawah kendali yang akan menguasai seluruh kota Jingming dengan teror. Peperangan skala besar segera terjadi. Berakhirnya ucapan tersebut berarti dimulainya perang skala besar. Xin kemudian kembali kepada Zhu Fan dan Jizang yang telah masuk di taman alien artefak. Mereka segera takjub ketika pertama kali masuk di sana, dan Jizang segera memilih tempat untuk berlatih. Berbeda dengan Zhu Fan yang masih memandangi inti artefak tersebut. Dia merasakan perasaan yang seakan familiar waktu dia berada di pohon raksasa kala itu. Dan benar saja, meskipun tidak berkonsentrasi penuh, Zhu Fan mendapatkan stat bonus secara acak ketika berada di sana. Kemudian Zhu Fan memandangi inti pohon tersebut dan memahami alasan stat yang dia peroleh secara acak, karena sumber artefak ini berasal dari tumbuhan yang berbeda, sehingga wajar jika atribut yang mereka tingkatkan juga berbeda. Meskipun kesempatan tersebut sangatlah bagus untuk Zhu Fan saat ini, tapi poin statnya meningkat terlalu lambat. Butuh 4 kali lebih lama untuk mendapatkan poin daripada ketika dia tinggal di pohon raksasa itu. Ditambah peningkatannya sangat terbatas karena Zhu Fan hanya bisa menghabiskan 3 jam setiap hari di sini. Tetapi menurutnya pemikiran tersebut terkesan serakah. Pasalnya, setelah menjadi Warlord, dia harus membunuh monster setingkat untuk mendapatkan poin stat yang lebih banyak.
dan Zofan merasa bersyukur bisa mendapatkannya secara langsung tanpa melakukan apa-apa. Jika dia tinggal di sini setiap hari selama 3 jam selama sebulan penuh, dia berpikir akan menembus tingkat warlord menengah. Mengalihkan pemikiran itu, Zofan berganti memikirkan nasib skillnya, Floating Step of Luminosity, yang entah bagaimana bisa mendapatkan promosi ke tingkat selanjutnya. Kemudian, Zofan kembali melihat jendela sistemnya dan mendapati informasi lebih detail dari keinginan tersebut. Ternyata, untuk mendapatkan promosi itu, Zofan perlu menghabiskan 100 poinnya untuk meningkatkan skill tersebut ke tingkat B rank. Dan jumlah stat tersebut tergolong sangat banyak, sehingga dia merasa ditipu oleh sistem yang boros. Shin kemudian beralih sejenak yang memperlihatkan Pu Hao berbicara dengan asistennya mengenai keberadaan Li Zong yang hilang tanpa jejak dan masih dalam tahap buronan. Baru-baru ini Pu Hao merasa gelisah karena sumber dari tikus-tikus berkepala anjing tersebut yang masih menjadi misteri. Ditambah sosok warlord yang menyelamatkan Li Zong seperti seseorang yang berkomplot untuk melawan seluruh kota Jingning. Kemudian asistennya tersebut berkata untuk tidak terlalu khawatir tentang hal itu, kecuali ada outbreak monster dadakan yang bisa mengacaukan keseimbangan kota. Setelah membicarakan itu, mereka menerima panggilan masuk dan menemukan sesuatu yang mengejutkan pencarian mereka. Kemudian, tim Intel mengirimkan gambar yang membuat Pu Hao terkejut. Pasalnya, barang tersebut adalah perangkat pemikat monster. Sebagai informasi tambahan, perangkat tersebut digunakan untuk mengumpulkan monster dengan skala besar, yang memungkinkan mereka menggiring monster itu di satu tempat untuk membasminya. Namun, perangkat tersebut telah aktif dan berada di titik yang berbeda di sudut kota Jingning. Hal-hal yang terlihat jauh lebih buruk daripada yang Pu Hao pikirkan. Dan dia saat ini perlu membuat rencana penanggulangan secepat mungkin. Kemudian, Ruje berlari masuk ke kantornya dan memberitahu bahwa Kolonel Sulan telah sadar. Mereka segera menjenguknya dan membahas data yang berhasil dia peroleh kala itu. Mereka bersama-sama melihat foto pria misterius tersebut dan sosok pria berbaju besi yang berhasil menyelamatkan Li Zong. Ternyata, rencana utama keluarga Li ingin menyebabkan outbreak besar-besaran di seluruh kota Jingning. Dan Pu Hao segera melaporkan hal tersebut ke seluruh asosiasi untuk mengambil tindakan pencegahan dan bersiap untuk pertempuran besar-besaran. Kemudian, Sulan menanyakan keberadaan Zofan dan disusul oleh si Jian yang menyadari bahwa target utama perangkat tersebut adalah pangkalan militer Ghost Ren. Shin kemudian berganti di area penjagaan Gunung Ghost Ren yang memperlihatkan cuacanya di sana tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Tapi ketika kedua prajurit penjaga di sana memikirkan coklat hangat di kala hujan lebat, seekor tikus mutan melompat menerjang kepala mereka dan outbreak skala besar telah dimulai. Dari arah gunung terlihat Li Zong yang memimpin unit monster dan telah menghancurkan beberapa pangkalan yang ada di sana dan segera menuju pangkalan utama. Seluruh kota sedang dalam siaga karena segerombolan monster mulai muncul di pinggiran kota. Pasukan asosiasi tentara bayaran juga sudah bersiap untuk melindungi kota. Dan kali ini pertempuran skala besar dengan monster tak terelakkan. Si Jian dan Pupan hanya bisa berharap Zofan baik-baik saja bertahan di pangkalan militer Ghost Ren. Lalu di tengah kota menampakkan Sulan yang sedang mencari Zofan dan menebak di mana dia berada. Tepat sebelum peperangan, nampak Zofan sedang bermeditasi dan diketahui semua statnya kini memiliki rata-rata sebesar 122 poin. Bahkan belum sehari dia berada di sana, statnya dapat meningkat dengan cepat. Namun, kesenangan tersebut harus terhenti ketika dia mendengar suara alarm darurat. Jizian yang berada di sana segera memberitahu Zofan bahwa markas telah diserang. Beberapa pasukan nampak bersiap dan menurut informasi, pangkalan sudah dikelilingi oleh gerombolan monster raksasa yang dipimpin oleh Li Zong dan sedang bergerak menuju ke pusat.
Mendengar hal itu, Zovan segera berlari untuk mengambil file di brankas rahasia terlebih dulu sebelum menyelamatkan orang-orang. Namun setelah dia membuka brankas tersebut, tidak ada isinya. Lalu Zovan merasakan keberadaan seseorang, dan itu adalah Sulan yang segera menanyakan letak taman artefak berada. Meskipun Sulan memberitahu bahwa taman artefak tersebut yang akan menjadi objek peperangan kali ini, Zovan masih tidak percaya pada Sulan karena dia yang sudah menyembunyikan ayahnya tanpa sebab. Merasa kesal, Sulan berkata jika mereka tidak memenjarakan Zohui, ayahnya akan berada dalam bahaya, dan bocah seperti Zovan tidak akan pernah memahaminya. Meskipun merasa jengkel dengan ucapan Sulan, Zovan tetap berbaik hati padanya dengan memberitahu dia bahwa ada segerombolan monster rank D berada di dekatnya. Dengan percaya diri, Sulan berkata pada Zovan untuk pergi dari sini, dan dia sendiri yang akan menahannya. Tapi, rasa percaya diri tersebut seakan hancur ketika dia terkena kibasan monster tokek hingga terpental jauh dan jatuh di pelukan sang MC. Dengan gagahnya, Zovan berkata untuk menyerahkan monster itu padanya, dan dengan sekali serang, monster tersebut berhasil dikalahkan. Melihat hal tersebut membuat Sulan tak percaya bagaimana Zovan terlihat begitu kuat. Pasalnya, terakhir kali dia lihat, dia hanyalah seorang prajurit Starval peringkat tinggi. Setelah momen romantis itu, mau tak mau Zovan harus percaya pada Sulan, kemudian mengajak dia pergi ke taman artefak alien. Dalam perjalanannya, Sulan juga mengatakan pada Zovan bahwa tujuan dari keluarga Li untuk membentuk pasukan monster berlevel Warlord demi menguasai kota. Setelah sampai di tempat taman artefak berada, Zovan dan Sulan dikagetkan dengan ratusan monster tokek raksasa yang sudah mengepung tempat tersebut. Kemudian nampak Jizan yang memerintahkan pasukannya untuk bertahan sebisa mungkin, bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Jika para monster tersebut sudah masuk ke taman artefak hingga berevolusi, bukan hanya pangkalan militer yang akan hancur, tapi seluruh kota Jingning akan dalam bahaya. Meskipun sudah bertahan sebaik mungkin, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran monster rank C yang nampak begitu kuat. Tapi dengan kehadiran Zovan di sana, monster tersebut dapat dikalahkan dengan mudah tanpa berkeringat. Lalu Zovan segera mengambil komando dan memerintahkan Jizan untuk melindungi pintu masuk taman artefak, dan Sulan menjaga sisi sebelahnya. Sulan yang merasa kesal dengan Zovan yang berani memerintahnya harus kembali terheran ketika melihat bocah yang baru saja dia remehkan mengalahkan puluhan monster rank C seorang diri di depan matanya. Bahkan beberapa prajurit tak menyangka bahwa kecepatan tebasan Zovan nampak seperti seseorang sedang memotong sayuran. Jizan akhirnya bisa bernafas sebentar saat adanya Zovan berada di sini tepat waktu. Sulan yang merasa penasaran mencoba bertanya kepada Jizan, kenapa Zovan begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Jizan yang mendengar hal tersebut hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa monster itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertempurannya melawan Li Zong yang hampir menang. Mendengar berita tersebut, Sulan sudah tidak penasaran lagi karena sifat ayah dan anak memang sangat mirip. Pov pindah ke Zovan yang sedang menikmati membantai ratusan monster tokek. Staminanya juga seakan tak berkurang karena pasif skill miliknya. Namun, Zovan harus dibuat terkejut ketika sergapan monster tokek yang mempunyai bom peledak di sekitar tubuhnya. Ledakan hebat pun terjadi dan beberapa prajurit seakan tak percaya bahwa monster tersebut juga dilatih untuk bom bunuh diri. Setelah ledakan tersebut, Zovan terlihat tanpa luka sedikit pun dan segera membantai beberapa monster rank C yang nampak merepotkan. Jika dia tidak bisa membunuh mereka, akan berbahaya bagi keselamatan Jizan dan Sulan. Tapi Zovan harus terdiam ketika melihat monster tingkat Warlord mundur tanpa sebab. Tiba-tiba, sebuah serangan kejutan mengarah padanya dan beruntungnya, Zovan dapat menangkis serangan tersebut.
Dari kejauhan, tampak 3 pria bertopeng setara dengan prajurit tingkat warlord bersiap untuk membunuh Zofan. Bahkan Zofan sendiri mengakui serangan barusan setara dengan Li Zong, dan kali ini situasinya akan menjadi lebih sulit. Tanpa basa-basi yang panjang, salah satu pria bersululing segera mengontrol para monster untuk segera membentuk formasi terorganisir demi menerobos masuk ke dalam taman artefak tersebut. Dan ketika Zofan ingin membantu teman-temannya, Zofan kembali dihadang dengan 2 pria bertopeng sekaligus, hingga membuatnya terlempar jauh dan terluka. Zofan saat ini menyadari bahwa dia tidak bisa menahan satu pukulan tersebut. Tiba-tiba, pria bertopeng merah membuka identitasnya dan menanyakan kepada Zofan apakah dia yang telah membunuh Mu Ze. Sempat mengira bahwa dia adalah Mu Hanhu, ternyata dia adalah Mu Hanlong, saudara dari Mu Hanhu. Kalau penasaran tentang margamu, bisa dilihat di art pertama, marketing bentar. Tiba-tiba perubahan mood dari pria tua itu terlihat jelas ketika dia tahu bahwa bocah yang di depannya adalah Zofan yang dulu bekerja sama dengan Mu Yingyue untuk membunuh Mu Ze, yakni anaknya. Memanfaatkan momen itu, Zofan memprovokasi lebih dengan mengatakan fakta bahwa dia membunuh Mu Ze dengan sekali ayunan. Dan tingkah Hanlong saat ini mirip seperti anaknya sebelum menjemput ajalnya. Merasa terpancing dengan provokasi tersebut, Hanlong berniat membunuh Zofan saat ini. Namun amarahnya diredakan oleh sosok pria bertopeng di sebelahnya dengan mengatakan bahwa bocah tersebut hanya mengulur-ngulur waktu. Sulan yang berada di sisi belakang Zofan sungguh tak menduga bahwa rencana ini tak hanya melibatkan satu keluarga, melainkan juga melibatkan keluargamu dan beberapa keluarga kuat lainnya. Kembali ke Hanlong, saat ini emosinya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Lalu dia memerintahkan pria bersululing yang diketahui bernama Xiao Cheng untuk mengurus para serangga, dan dia akan menghentikan pergerakan Zofan seorang diri. Sebelum situasinya semakin tak terkendali, Zofan mengkode Jizan dan yang lain untuk segera mundur ke taman artefak. Dan segera bom beracun berhasil mengacaukan pergerakan musuh, hingga Zofan dan kawan-kawan masuk ke dalam area taman artefak. Rencana ini didasari bahwa mekanisme pertahanan taman artefak dibuat sekuat mungkin agar sulit untuk ditembus, dan rencana tersebut sudah disetujui oleh instruktur Wei. Puff pindah sekilas di mana terlihat Sulan merasa jatuh hati pada Zofan karena perkembangannya yang sangat pesat dalam 1,5 tahun saja. Kemudian plot kembali berpindah kepada Hanlong yang sempat meremehkan pertahanan taman artefak dan mencoba menyerangnya. Namun alhasil dia sendiri yang terkena serangan balasan dari sistem pertahanan tersebut. Menurut instruktur Wei, pelindung taman artefak sangatlah kuat dan hanya bisa dihancurkan paksa oleh beberapa petarung terbaik di kota Jingning jika bekerja sama. Meskipun prajurit tingkat warlord menengah pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk menghancurkannya. Kesempatan ini bisa membuat Jizan dan kawan-kawan bisa bernafas sejenak, sembari menunggu informasi komandan utama yang sedang berperang di garis utama di luar sana. Tiba-tiba Hanlong berteriak pada Zofan untuk tidak mengharapkan bantuan dari Wei Chengshan. Pasalnya dia saat ini sedang kesusahan untuk melindungi hidupnya sendiri. Jizan yang mendengar hal itu segera menyangkalnya dan berkata untuk berhenti mempengaruhi mereka dengan kata-kata bohong seperti itu. Karena pangkalan militer Gunung Ghost Ren tidak hanya memiliki prajurit yang kuat seperti kepala komandan Wei Chengshan. Mendengar informasi tersebut, Hanlong seakan tak percaya bahwa ada prajurit Starfall tingkat tinggi lainnya. For your information, setelah pangkalan militer dibangun, pangkalan ini masih tetap bisa berdiri kokoh meskipun ribuan monster yang berusaha menghancurkannya. Dan ketika Komandan Wei telah merasakan ada sesuatu yang ganjal sejak dulu, dia segera membuat persiapan ekstra untuk berjaga-jaga. Puff kemudian berganti ke medan utama di mana Wei dan kapten pasukan khusus kota Jingning, Fu Zhang, sedang menahan gerombolan monster.
Fu Zhang sebenarnya tak menyangka bahwa keadaan ini tidak seperti ekspektasinya. Tiba-tiba pria bertopeng yang memantau keadaan itu telah mengira bahwa pihak militer pasti mempunyai rencana ekstra, sehingga wajar bila pangkalan militer selama ini bisa bertahan di balik kepemimpinan Wei Chengshan. Tentu saja pihak musuh juga tidak menyerang pangkalan tanpa persiapan yang matang, dan akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu telah tiba. Li Zong dengan aura membunuh yang kuat datang di arah belakang dan dengan sopan menyapa Wei Chengshan sebelum membunuhnya. Setelah menyapa dengan hormat Wei Chengshan, Li Zong segera menerkam kedua komandan tersebut. Namun serangan sambutannya berhasil Wei tangkis. Tapi tunggangannya pun harus merelakan kedua kakinya karena tertebas oleh Fu Zhang. Setelah serangan pembuka tersebut, Wei seketika turut berduka bagaimana Li Zong yang dia kenal berakhir seperti monster, dan sayangnya tidak lebih kuat dari sebelumnya. Namun Li Zong memperlihatkan regenerasinya yang mengagumkan dan menyembuhkan luka tebasan Wei dengan cepat, hingga membuat dua komandan itu terdiam ketakutan. Menurut pria bertopeng sebelumnya, mutasi yang Li Zong lakukan lebih dari yang mereka prediksi, dan percaya bahwa rencana yang dia pikirkan akan berjalan lebih baik. Karena merasa sudah bosan basa-basi, Li Zong segera menyudahi percakapan mereka, kemudian bersiap untuk serangan berikutnya. Di dalam perkiraan Wei, dia saat ini memiliki sedikit peluang jika harus bertarung dengan Li Zong dan para monster tingkat warlord. Kemudian Wei berjanji pada Fu, jika mereka berhasil keluar hidup-hidup dari sini, Wei berjanji akan membalas budi. Tapi ucapan tersebut membuat Fu Zhang kesal. Pasalnya dia juga seorang prajurit yang akan mengorbankan nyawanya jika untuk mempertahankan pangkalan. Dan dengan kepercayaan diri, Fu Zhang dan Wei maju menerjang ke arah Li Zong untuk membersihkan para monster yang berada di sekelilingnya. Namun sebelum mereka menyerangnya, Li Zong meraung mengeluarkan aura ultrasoniknya untuk meminta para monster segera menuju taman artefak yang berada di dalam. Wei seketika itu sangat khawatir dan segera mencari solusi untuk tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Pov kembali ke taman artefak alien di dalam markas, yang memperlihatkan Ji Zhang terkejut mengira terjadi gempa di luar sana, yang sebenarnya itu adalah raungan Li Zong. Mengetahui kode tersebut, Han Long seketika memberitahu Zhu Fan bahwa mereka telah datang bersama 4 warlord menengah, dan saat ini Wei Chengshan akan menghadapi mereka bertiga. Selain itu, kota Jingning juga dalam keadaan bahaya, di mana para monster sudah memporak-porandakan seluruh kota, dan asosiasi tentara bayaran sedang berusaha mati-matian untuk melindungi para warga sipil di sana. Saat pangkalan ini diterobos dan sistem energi terputus, Zhu Fan dan kawan-kawan hanya akan menjadi sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Tapi jika mereka membuka perlindungan tersebut, Han Long berjanji akan membiarkan mereka hidup-hidup kecuali Zhu Fan seorang. Mendengar hal itu membuat Ji Zhang semakin kebingungan dan bertanya solusi pada Zhu Fan. Sulan juga mengira bahwa situasi di luar lebih buruk dari yang dia bayangkan. Selain keluarga Li, ibu kota kekaisaran dan keluargamu juga bertanggung jawab atas kekacauan ini, karena telah merahasiakan monster yang akan membuat mereka menjadi musuh terbesar umat manusia. Padahal kedua keluarga tersebut sudah bersumpah sebagai pelindung Cina. Kayak pejabat aja udah sumpah Al-Quran korupsi minyak. Negara Konoha yang lucu. Setelah berpikir lama, akhirnya Zhu Fan menemukan ide brilian yang membuat Sulan dan Ji Zhang keheranan. Namun karena tidak ada lagi pilihan, mereka akhirnya menyetujuinya. Kemudian Zhu Fan berjalan ke arah taman artefak dan bertanya kepada Han Long, apakah taman artefak ini yang mereka inginkan. Kemudian Zhu Fan mengambil beberapa item artefak tersebut, lalu memakannya di hadapanmu Han Long, hingga membuat pria tua itu semakin marah padanya. Tapi MC kita hanya berkata sambil mengunyah item tersebut, kenapa kami harus memberikan barang berharga untuk orang jahat sepertimu?
Jadi lebih baik gue makan saja, ucap Zufan. Ekspresi Zufan saat itu terlihat sangat santai, sembari menikmati mengunyah artefak alien tersebut, meskipun berada di tengah-tengah peperangan. Karena tidak puas dengan efek yang diberikan artefak tersebut yang hanya menambahkan 5 poin kekuatan, Zufan mengambil artefak yang lain dan memakannya sekali lagi, seperti sedang memakan permen. Jizan dan Hanlong seketika berekspresi sama ketika kaget melihat Zufan yang makan 3 buah alien artefak tersebut tanpa rasa bersalah. Karena kesal dengan kekonyolan Zufan, Hanlong berteriak memarahinya karena telah menyia-nyiakan item tersebut dengan tingkah kekanak-kanakannya. Tetapi Zufan tetap terus memakannya di depan Hanlong dan mengejeknya kembali. Karena kurang puas, Zufan kemudian meminta teman-temannya ikut memakannya daripada berdiam diri dan membiarkan semua alien artefak jatuh ke dalam musuh. Mendengar hal itu, teman-temannya sontak bergembira dan segera mengambil satu persatu alien artefak dan memakannya. Lumayan kan gratis. Tak lupa, Zufan memberikan alien artefak kepada Sulan yang tampak malu-malu karena dia bukan dari pangkalan militer kota Jingning. Menurut Zufan, jika itu dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat, dia saat ini tidak peduli siapa yang akan menghabiskan alien artefak di sini, selama tidak jatuh ke tangan musuh. Menanggapi ucapan Zufan, Sulan tanpa ragu memakannya. Hanlong yang melihat situasi tersebut semakin marah besar dan berjanji akan mencabik-cabik mereka setelah berhasil menembus penghalangnya. Namun tiba-tiba semua prajurit di sana yang memakan item tersebut mengalami mules yang luar biasa dan bergantian pergi ke toilet untuk bersembunyi. Anjir, masih ada komedinya, ya Allah. Namun setelah itu beberapa prajurit tampak naik level setelah detonasi tubuh. Karena momen canda tersebut, Zufan lalu menggoda Sulan dan mengatakan jika dia ingin buang hajat, Zufan dengan gagah siap menjadi tembok untuk menutupinya. Dengan pipi merahnya, Sulan menjawab perkataan itu dengan judes dan berkata bahwa dia masih baik-baik saja dan menyuruh Zufan untuk tidak berkhayal yang macam-macam. Menurut Sulan, para prajurit hanya mengkonversikan 50% efek alien artefak, sehingga mengalami sakit perut yang berlebih. Kemudian wanita itu mengode Zufan dengan berkata jika dia mengkonsumsi satu item tersebut lagi, dia akan naik level. Kemudian Zufan memberikan 2 lagi kepada Sulan dan memintanya untuk tidak malu-malu karena masih banyak item tersebut. Beberapa prajurit di sana tampak senang karena telah naik level. Namun ada juga prajurit yang gagal mendapatkan efek tersebut dan Zufan memintanya untuk tidak berhenti mencoba. Bahkan MC kita tergolong orang-orang yang mendapatkan efek yang minimum. Kasihan sekali Zufan. Kemudian Hanlong menatap benci Zufan hingga dia ingin mencapik-capiknya. Tapi Zufan sekali lagi mengacungkan jari tengahnya dan berkata, sebaiknya kau ucapkan itu ketika kau masuk di sini. For your information, setelah Zufan mengkonsumsi begitu banyak alien artefak, dia saat ini memiliki poin sama rata di 300 stat poin. Namun hal itu masih jauh untuk level up ke tingkat warlord menengah. Setelah sibuk dengan nasibnya sendiri, tiba-tiba Sulan berteriak gembira saat dia mengeluarkan gelombang kuat yang bertanda bahwa dia telah masuk ke ranah warlord pemula. Tapi kebahagiaan tersebut sontak berakhir ketika Zufan dan kawan-kawan merasakan gelombang kuat yang menghampirinya. Dan itu adalah Li Zong. Aku akhirnya sampai di taman artefak alien. Dan Zufan, hari ini aku akan memenggalmu, ucap Li Zong. Jizan dan Sulan sontak tak percaya apa yang mereka lihat. Sosok manusia dengan modifikasi monster dengan penampilan jijiknya
Ditambah memiliki aura kekuatan yang bahkan menyaingi warlord tingkat menengah. Zuo Fan yang merasakan kekuatan tersebut juga ketakutan. Meskipun Sulan sudah masuk ke ranah warlord, kesempatan melarikan diri dari mereka sangatlah minim. Kemudian Han Long memerintahkan Li Zong untuk segera mendobrak penghalang tersebut. Dan seketika ratusan monster segera menyerbu penghalang itu, hingga membuat sistem pertahanan mengaktifkan mode penghancuran otomatis. Namun ketika sistem itu aktif, pintu darurat segera terbuka, dan itu merupakan satu-satunya jalan untuk pergi dari sini. Segera mereka mencari pintu darurat tersebut dan berusaha payah untuk membukanya. Meskipun dengan sedikit kendala, tetapi saat Zuo Fan menghampirinya, perangkat sensor secara aneh mendeteksi dan terbuka secara otomatis. Karena tidak ada waktu untuk memikirkan keanehan tersebut, beberapa prajurit secara bergantian evakuasi di jalur tersebut. Dan ketika Li Zong telah menembus penghalang taman artefak, secara bersamaan tempat tersebut meledak. Pov kemudian berganti pada Zuo Fan dan kawan-kawan yang berhasil menyelamatkan diri dengan berseluncur jauh di dalam hutan yang dekat pangkalan militer. Jizan dan beberapa orang tampak mual dan muntah setelah bermain prosotan. Meskipun scene ini agak gak penting, tapi ya buat nambah-nambahin durasi. Namun ketika Zuo Fan bertanya lokasi saat ini kepada Jizang, mereka semua dikejutkan dengan suara gerombolan monster yang cukup banyak yang sedang mengarah ke kota Jingning. Diduga kejadian tersebut juga memicu outbreak monster skala besar. Kemudian alarm kota terdengar dan memberitahu bahwa kota Jingning telah diserang. Pangkalan militer Gunung Gosren dihimbau untuk bertahan sebisa mungkin karena tim bantuan tidak dapat diutus. Dan sebagai tambahan, pemerintah memberikan titik sinyal di mana perangkat monster telah diaktifkan. Dan itu semua menyebabkan kekacauan ini. Sulan bahkan tak menyangka bahwa mereka terlalu keji hingga menghancurkan kotanya sendiri. Zuo Fan kemudian bertanya-tanya apakah outbreak yang terjadi di kota kala itu akan terulang kembali di kota Jingning. Namun dengan tekadnya, dia tidak akan membiarkan tragedi itu begitu saja. Kemudian gelombang monster peringkat warlord terdeteksi dan mengarah ke kota Jingning. Beberapa prajurit di sana seakan tak bisa berkata-kata dan berpikir bahwa itu adalah akhir dari kota mereka. Menurut Jizan, ini adalah bencana yang terburuk di dalam sejarah, di mana situasi di pangkalan dan kota terlihat sangat kacau. Bahkan beberapa orang sudah pasrah dan berkata bahwa meskipun mereka mempunyai banyak prajurit tingkat warlord, tetap tidak akan bisa menangani monster-monster tersebut dalam satu waktu, kecuali wargot yang turun tangan. Kalimat tersebut menandakan bahwa ada level tertinggi di atas warlord. Dan admin tebak Zuo Hui yang merupakan ayah dari Zuo Fan adalah salah satunya. Meskipun masih prediksi sih. Dalam kekacauan tersebut, Zuo Fan mencoba berpikir keras dan mengira apa yang akan dilakukan ayahnya jika berada di situasi ini. Flashback sekilas di mana Zuo Hui merupakan sosok komandan tertinggi di kota Donghai, dan dia memiliki gelar lain, yakni Sang Pembunuh Monster. Selama beberapa outbreak, Zuo Hui mencapai hasil yang cemerlang berkat taktiknya yang superior. Dan kata-kata yang Zuo Fan ingat sampai saat ini adalah, "Nah, semua monster memiliki kecerdasan yang rendah dan dapat dipancing dengan mudah. Dan di masa depan, pikirkan tentang ini ketika kau menghadapi outbreak monster skala besar," ucap Zuo Hui. Tiba-tiba Zuo Fan menyampaikan rencananya yang membuat Jizan dan Sulan berkata bahwa itu adalah tindakan yang ceroboh. Meskipun MC kita tahu betul bahwa rencananya sangat ceroboh, mereka tidak ada ide lain selain melakukannya. Karena ingin berusaha dan tetap berharap pada persentase yang kecil tersebut, mereka akhirnya menyetujuinya.
Lalu Jizan menyampaikan komandonya dengan berkata bahwa ini satu-satunya harapan yang mereka miliki. Situasi hidup dan mati demi melindungi kota Jingning. Dengan saksi hujan dan gemuruh petir, sorak para prajurit menyetujui operasi tersebut. Kemudian Jizan mengarahkan Zhou Fan ke tempat markas rahasia militer yang menyimpan berbagai kendaraan dan benda itu yang telah disiapkan untuk outbreak skala besar. Bendanya masih misterius. Sebelum keberangkatan Jizan, dia sebenarnya tak menyangka bahwa benda itu akan dia gunakan untuk menjalankan rencana seperti ini. Dan Jizan berdoa agar Zhou Fan selamat dan kembali hidup-hidup, karena situasinya jauh lebih buruk di sana. Akhir dari kata-kata tersebut kemudian memisahkan mereka. Zhou Fan saat ini hanya ditemani oleh Sulan yang menegaskan keyakinannya. Meskipun MC kita mampu mengalahkan seorang warlord, tapi rencana ini memiliki resiko besar di pundaknya. Namun karena Sulan saat ini sudah menjadi seorang warlord pemula, dia dengan ikhlas akan berbagi beban bersamanya. Dengan senyum tipis-tipis, Zhou Fan hanya berkata, "Ayo kita pergi." Puff sekilas berpindah yang memperlihatkan gelombang monster sepenuhnya telah terbentuk. Kemudian beralih kembali pada Zhou Fan yang sedang mempersiapkan rencananya bersama Sulan. Ternyata rencananya adalah untuk memikat semua monster yang berada di kota datang dan melawan monster terkuat di dalam hutan gunung Ghost Rain. Kalau kalian ingat, iya benar, monster yang dimaksud adalah Raja Monster Rank B, Eagle Fox. Meskipun persiapannya sedang dilaksanakan, Sulan masih tidak menyangka bahwa Zhou Fan berhasil menemukan monster tingkat langka yang menurut rumornya dia lebih kuat dari prajurit tingkat warlord menengah. Namun dalam perkataan itu, Zhou Fan hanya berpikir rencananya didasari hanya karena dia dulu selamat berkat keberuntungannya, dan Zhou Fan ingin menaruhkan ketakutannya, nasibnya, dan masa depan pada Raja Monster Rank B tersebut. Scene dibuka dengan perpisahan Zhou Fan yang sudah setengah jalan dari rencananya, dan tersisa langkah untuk memancing makhluk tersebut keluar. Zhou Fan secara jujur mengakui bahwa jika dibandingkan dengan warlord pemula lainnya, Raja Monster Rank B tak terkalahkan, bahkan di depan prajurit warlord tingkat menengah. Zhou Fan hanya meminta Sulan untuk percaya padanya, dan akhirnya mereka bersiap memancing monster tersebut keluar. Ketika Zhou Fan masuk ke dalam, tampak pohon kayu yang bermutasi sangat layu, dan dia berpikir semua ini ulahnya yang telah mengambil alien artefak rank C sebelumnya. Setelah masuk lebih dalam, tiba-tiba Zhou Fan tampak ketakutan meskipun stat Zhou Fan saat ini sama rata di 300 poin stat. Lalu Zhou Fan dikagetkan dengan tatapan dan aura membunuh yang kuat, dan sosok tersebut adalah kunci utama dalam misi kali ini. Monster tersebut kemudian merasakan aroma yang dipancarkan Zhou Fan yang sama halnya dengan artefak alien miliknya, hingga membuat Eagle Fox tersebut dengan cepat menerjang Zhou Fan dan terpental. Karena jarak kekuatan yang begitu jauh, Zhou Fan sebisa mungkin harus berlari darinya tanpa perlawanan. Kukira Baiwan, ternyata bos monster tersebut juga mengajak beberapa anak buahnya untuk ikut mengejar Zhou Fan. Namun berbeda dengan Zhou Fan yang dulu, kali ini dia bisa kabur dengan mudah sehingga tidak perlu khawatir dengan jumlah monster yang begitu banyak sedang mengejarnya. Malah Zhou Fan sangat puas bisa menggiring gerombolan tersebut yang nantinya akan membuat Li Zong dan Han Long menderita. Tiba-tiba sebuah serangan dilancarkan oleh bos Eagle Fox yang hampir berhasil mengenai Zhou Fan. Bahkan ketika Zhou Fan mencoba bersembunyi, monster tersebut bisa menemukannya. Jika hal ini terus berlanjut akan sangat menguras stamina. Untuk itu Zhou Fan segera memberitahu teman-temannya agar mengaktifkan perangkat pemikat monster. Dan ketika gerombolan monster Eagle Fox itu keluar dari gua,
Mereka segera terkena sinar UV yang langsung memanipulasi monster tersebut untuk mengarah ke lokasi tujuan. Akhirnya Zhou Fan bisa bernafas sejenak dan berniat menyusul Sulan dan kawan-kawan. Tetapi sebelum Zhou Fan pergi dari tempat tersebut, dia dialihkan oleh cahaya terang di balik pepohonan. Dan ketika dia mendekat ke arah cahaya, Zhou Fan pun terkejut. Sebuah telur yang belum pernah Zhou Fan lihat sebelumnya, namun memancarkan aura yang aneh. Tetapi panggilan telepon dari Sulan menghentikan lamunannya yang memaksa Zhou Fan untuk segera pergi dari sana. Karena tidak punya banyak waktu untuk berpikir, Zhou Fan pun pergi dari sana sembari membawa telur tersebut di pundaknya. Jir, apa-apa dibawa. Setelah bertemu dengan Sulan, mereka segera bergegas menuju pangkalan. Dan di dalam perjalanannya, Zhou Fan kembali memikirkan jenis telur yang dia bawa. Toph kemudian berganti di medan pertempuran pangkalan militer, yang tampak beberapa prajurit sedang bertahan oleh gempuran monster yang terus meningkat. Ternyata Han Long dan Li Zong berhasil selamat dari ledakan sistem taman artefak yang lalu, dan saat ini sedang menonton Wei Chengshan dan Fu Zhang bertahan hidup dari ratusan monster yang mengepungnya. Wei yang merasakan perbuatan keji mereka berkata bahwa kelak mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal. Mendengar hal tersebut dengan tawa yang mengerikan, sosok siluet yang di sebelah Han Long berkata, "Siapa yang akan menghukum kami?" Kemudian Han Long mengungkapkan fakta bahwa bukan hal pertama bagi mereka melakukan invasi seperti ini. Karena sejak malam Starfall, tatanan dunia menurut mereka sudah berubah. Dan sejak saat itu, yang kuatlah yang akan memangsa yang lemah. Kemudian, sosok siluet yang belum diketahui namanya memerintahkan Han Long untuk membunuh mereka semua jika tidak kunjung menyerah. Kemudian, di tengah hiruk-pikuk monster berdatangan, Ji Zhang berteriak untuk memerintahkan prajurit di garis depan segera mundur menuju ke area terlarang pangkalan. Pasalnya, gerombolan monster yang menghuni Gunung Ghost Ren mulai berdatangan dan membunuh berbagai monster yang ada di sana. Li Zong dan kawan-kawan juga tak mengerti situasi apa yang sedang mereka alami dan mulai khawatir dengan rencana yang telah mereka susun. Kemudian, sosok pria siluet sebelumnya mulai mengerti dan menebak jika terdapat seseorang yang menggunakan rencana serupa untuk mengarahkan monster di Gunung Ghost Ren ke sini. Plot kembali ke Ji Zhang yang sedang mengevakuasi Komandan Wei dan beberapa prajurit untuk menuju area terlarang. Setelah semua prajurit garis depan telah dievakuasi, Ji Zhang sontak memberitahu detail yang sebenarnya. Dan seketika, Wei memahami rencana tersebut. Menurut Wei, kecerdikan Zhou Fan jauh luar biasa daripada Zhou Hui kala itu, yang merupakan teman lamanya. Tak hanya itu, Fu Zhang yang ikut mendengar taktik tersebut juga terpesona dan ingin segera bertemu dengan Zhou Fan secepatnya. Toph kemudian berganti pada Zhou Fan yang melihat dari atas tebing kekacauan yang sedang terjadi. Dan sekarang saatnya MC kita yang nantinya akan turun tangan untuk membunuh Mu Han Long. Saat ini situasi sedang berbalik arah dan pihak Mu Han Long terlihat sangat kewalahan bertahan dari serangan monster Gunung Ghost Ren. Zhou Fan yang melihatnya dari atas terlihat sangat gembira, bahkan rela menghentikan Sulan yang ingin menembak Han Long dari posisinya. Karena menurut Zhou Fan, senjata utama dia telah bergerak dengan kecepatan penuh, sehingga mereka bisa istirahat sejenak melihat pemandangan yang ada. Di sisi lain, Raja Monster Rank B, Eagle Fox, telah melesat dengan cepat ke arah Mu Han Long. Sementara itu, Mu Han Long dan pasukannya berniat mundur terlebih dulu untuk mencari tempat yang aman. Kemudian berencana melakukan serangan dadakan untuk mengambil alih pasukan. Tapi
rencana mereka harus berakhir ketika sekumpulan Eagle Fox sudah mencegat jalan mereka. Dengan kepakan sayap yang agung dan tatapan mengerikan dari monster tersebut, pemimpin Eagle Fox itu langsung meledakkan apapun yang ada di hadapannya dan sekaligus memporak-porandakan pasukan Han Long dengan berbagai serangan yang dahsyat. Tak tanggung-tanggung, satu monster tersebut bisa membuat pasukan elit dari pihak musuh terpojok, bahkan membuat mereka bekerja sama untuk membunuh satu sosok tersebut. Dari sisi atas tebing, Zhu Fan terlihat sangat puas dengan taktiknya. Kemudian segera bergerak karena momen yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tetapi Zhu Fan tetap menyuruh Sulan untuk berada di sini karena dia ingin bergerak menuju garis depan untuk mengeceknya terlebih dulu. Menurut Zhu Fan, meskipun Raja Monster Rank B cukup kuat, tapi dengan begitu banyak orang yang kuat di pihak Mu Han Long, monster itu tetap saja akan kewalahan. Dan dia khawatir dengan orang itu. Entah orangnya siapa belum dikasih tahu. Namun tak lama, Puff berganti memperlihatkan sosok bertopeng yang menggunakan seluling berhasil mengontrol beberapa monster Eagle Fox yang ada di sana. Oh ya, namanya Xiao Cheng dan dia yang dimaksud oleh Zhu Fan. Pria itu tampaknya berhasil menghentikan pergerakan pemimpin Eagle Fox dan memberikan waktu bagi teman-temannya untuk menyerang. Karena semakin percaya diri, dia tanpa ragu menyerang monster itu dengan selulingnya tanpa memperdulikan posisi menyerangnya. Dan kelalaian itu berhasil dibaca oleh Zhu Fan, dan dengan koordinasi dan tembakan terakurasi milik Sulan, Xiao Cheng berhasil ditaklukkan. Ternyata dugaan Zhu Fan selama ini benar, bahwa orang tersebut yang telah mengendalikan para monster kadal, dan saat ini monster yang berada di pihak Mu Han Long akan berbalik menyerang tuannya. Situasi sepenuhnya telah berubah, bahkan pihak musuh saling menyalahkan satu sama lain, terutama keluargamu yang memegang peranan penting hingga membiarkan Beastmasternya terbunuh di depan matanya tanpa melakukan apa-apa. Tapi Mu Han Long mencoba untuk menengahi pertikaian mereka dan meminta mereka bekerja sama untuk menerobos para monster dan kabur dari sini. Namun tak lama kemudian, Han Long harus menerima serangan yang penuh amarah dari pemimpin Eagle Fox dan harus terpental dengan robekan di sekujur tubuhnya meski sudah menghindar. Sulan yang melihat kejadian itu menyayangkan momen tersebut dan berharap bisa lebih parah. Tapi Zhu Fan memakluminya karena Han Long juga merupakan prajurit tingkat warlord menengah dan tidak akan semudah itu mati. Kemudian di tengah pertarungan itu, Li Zong akhirnya menemukan keberadaan Zhu Fan dan dengan sikap santainya, MC kita hanya membalas sapaan dengan berkata, "Hai, senang bertemu denganmu. Gimana kabar kalian?" Ucap Zhu Fan. Anjir, santai banget. Melihat tingkah konyol Zhu Fan sekali lagi membuat Mu Han Long marah sampai ke ubun-ubun. Namun hanya Li Zong seorang yang benar-benar mengejarnya. Keinginan Han Long untuk mengejar Zhu Fan harus dipendam karena perintah dari koleganya untuk tidak mengacaukan formasi pertahanan menghadapi pemimpin monster Eagle Fox. Beralih sejenak pada Li Zong dan Zhu Fan yang sedang bermain kejar-kejaran. Entah apa yang membuatnya sangat tenang, Zhu Fan sepertinya sedang mempermainkan kakek tua itu. Bahkan ketika serangan MC kita gagal dan terpental karena kecerobohannya, Zhu Fan masih bisa tersenyum tajam dan menghina penampilan Li Zong yang begitu mengerikan. Karena kalimat itu, Li Zong hampir saja keceplosan dengan mengatakan, "Anak sepertimu tak akan tahu. Aku dapat menggunakan segala cara untuk mencapai kemenanganku. Ayahmu yang idiot jadi seperti sekarang ini karena dia tidak mengerti bagaimana menjadi fleksibel. Jika saja tahun itu dia..." Dan ya, kalimat tersebut terputus sampai di situ.
Gantung banget kayak hubungan admin saat ini. Melihat Zofan yang sangat penasaran, Li Zong akhirnya menghentikan perkataannya karena Zofan masih tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian, suasana kembali serius dan Li Zong mengarahkan serangan terkuatnya untuk menghabisi Zofan. Merasa telah gagal untuk menipu kakek tua tersebut, Zofan akhirnya memperlihatkan skill terbarunya yang sekaligus mengakhiri pertemuannya dengan Li Zong selamanya. Skill Shadow Flash Blade, Floating Step of Luminosity, Beast Off. Anjay, gambarnya semakin keren anjing. Serangan tersebut berhasil mengalahkan Li Zong dengan sekali tebasan. Oleh karena itu, kakek tua tersebut tak menyangka bahwa Zofan selama ini hanya menyembunyikan kekuatannya. Sebelum perpisahannya, Zofan berkata, meskipun Li Zong menggunakan cara jahat untuk meningkatkan kekuatan, sejatinya kekuatan itu tetaplah bukan milikmu. Dahulu ayahku memperlakukanmu dengan baik, tapi kenapa kau mengkhianatinya? Coba ceritakan apa yang terjadi saat itu, ucap Zofan sekali lagi. Lebih baik jika kau tidak tahu. Kau takkan mengerti betapa menakutkannya musuhmu yang kau hadapi. Teruslah berkembang, dan jika mereka menemukanmu, kau juga tidak akan hidup lama-lama, ucap Li Zong. Merasa tidak akan mendapatkan informasi apapun dari kakek tua itu, Zofan segera berjalan perlahan meninggalkannya. Tiba-tiba suara teriakan marah bahaya terdengar dari Sulan, dan dengan respon yang cepat, Zofan berhasil membunuh monster tikus yang secara diam-diam akan menyerangnya. Kemudian serangkaian pertanyaan bertubi-tubi dari Sulan mengarah pada Zofan mengenai kekuatannya yang mampu mengalahkan Li Zong yang setara dengan Warlord menengah. Dengan jawaban yang simpel, Zofan berkata bahwa meskipun Li Zong memiliki kekuatan jauh lebih kuat darinya, tapi Zofan lebih unggul dari segi kecepatan, dan dengan satu serangan sudah cukup untuk membunuhnya. Saat ini tersisa Mu Hanlong yang akan jadi target berikutnya. Panel kemudian mengkonfirmasi bahwa Li Zong dari keluarga Li di kota Jingning telah mati. Selanjutnya, Pov berpindah pada Mu Hanlong yang nampak kewalahan melawan monster-monsternya sendiri. Bahkan dia tak percaya bahwa Zofan benar-benar membunuh Li Zong. Menurut sosok yang masih misterius di samping Hanlong, bagaimanapun kekuatan Li Zong hanya didapat karena obat yang dia pakai, dan sebenarnya dia masih jauh dari kata Warlord menengah. Pria itu hanyalah seorang idiot dan kelinci percobaan saja. Jir, kasihan Li Zong, cuma jadi alat. Karena tidak ingin membuang waktu berada di sini, mereka kembali bertarung dengan para monster untuk membuka jalan keluarnya. Fu Zhang yang melihat keadaan itu semakin tak percaya akan situasinya yang sedang berbalik arah, dan Wei menyarankan untuk mengambil peluang dengan ikut menutup jalan keluar mereka. Setidaknya mereka harus menangkap beberapa dari pihak musuh untuk diinterogasi. Segera para prajurit di sana menuju ke gudang militer dan dengan persenjataan lengkap pergi menuju Mu Hanlong berada. Serangan balik dari para tentara akhirnya dimulai, yang membuat kelompok Mu Hanlong semakin kewalahan menahan serangan dari dua pihak, monster dan manusia. Bahkan pertahanannya mulai bisa ditembus dan mengakibatkan salah satu prajurit dari Mu Hanlong tewas dengan anak panah yang telah melesat di dadanya. Karena merasa rencananya telah gagal, pasukan elit di pihak Mu Hanlong akhirnya berpencar untuk lari secara terpisah dan kabur memanfaatkan asap dari bom yang telah mereka ledakan. Wei yang melihat itu sungguh tak percaya. Bahkan mereka dengan tega mengorbankan teman-temannya sendiri untuk melarikan diri. Tapi tampaknya usaha mereka sia-sia karena jarak pandang Eagle Fox sangat jauh dan tajam. Untuk itu, Wei berniat mengikuti arah Eagle Fox yang ingin mengejarnya.
Kemudian Pof beralih pada Zufan yang sudah menemukan keberadaan Mu Hanlong dan segera menghampirinya. Paman tua itu tampak sangat menderita dan begitu marah karena rencananya telah gagal dan berniat untuk balas dendam ketika semua persiapannya kembali sudah matang. Namun tepat di hadapannya saat ini berdirilah sosok yang dia kesalkan. Yap, Zufan dengan wajah santainya dan berkata, Maaf, kau tidak kuizinkan untuk melarikan diri, ucap Zufan. Namun dengan sombongnya Mu Hanlong malah mengatakan, tadinya aku berpikir bagaimana untuk mencarimu dan ternyata kau menghampiriku sendiri. Rupanya kau ingin benar-benar mati, bocah. Mendengar hal itu, MC kita hanya tersenyum tipis. Sebab apa yang bisa dilakukan pria yang baru saja menghadapi pertarungan besar dan saat ini sedang terluka. Hanya masalah waktu untuk mengalahkannya. Tanpa berlama-lama, Zufan mulai terlebih dulu dengan serangan kejutannya. Namun Hanlong dengan cerdik melemparkan 3 granat untuk tetap menjaga jaraknya. Tapi serangan tersebut tidak berdampak apapun bagi Zufan. Dan saat ini melalui jebakan bawah tanahnya, Mu Hanlong harus merasakan tusukan pada kakinya karena tak menduga bahwa Zufan akan menyerangnya dengan trik seperti itu. Setelah menampakkan dirinya, Zufan dengan senyum berkarismanya berkata, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak menyiapkan rencana? Cara bertarungmu sama seperti saudaramu yang tampak bodoh, ucap Zufan. Mu Hanlong tampak tak terima dengan tipuan yang dilakukan Zufan. Padahal langkah tersebut merupakan strategi yang sangat cerdik. Zufan mengatakan bahwa ketika Hanlong melemparkan sebuah granat, dia bersembunyi di ruang bawah tanah yang berada di pangkalan gunung Ghost Ren dan muncul di waktu yang tepat. Itu semua karena Zufan menguasai medan tersebut. Dan memanfaatkan hal itu dalam sebuah pertempuran adalah hal yang adil. Mendengar hal tersebut, Mu Hanlong akhirnya mengakui bahwa semua taktik yang dilakukan Zufan sangatlah cerdik dan wajar bila rencananya hancur total karena dia. Karena sudah mengatakan semua taktiknya, Zufan dengan percaya diri menghunuskan pedangnya dan ingin mengakhiri semua ini. Namun Mu Hanlong menghentikannya dan mencoba merayu Zufan dengan mengajaknya bergabung dengan keluarga Mu. Bahkan mengaitkan kedekatannya dengan Mu Yinyue. Kalau kalian lupa, di art pertama ya guys, marketing dikit. Tunggu. Jika kau bergabung dengan keluargamu, kau akan bisa bersama dengan Mu Yinyue. Jika tidak, keluarganya tidak akan mungkin merestuimu karena tanpa latar belakang, ucap Mu Hanlong. Mendengar hal itu, siapa yang tidak tertawa coba? Dikira Zufan anak kecil. Dengan senyum yang jelas di wajahnya, Zufan berkata bahwa sebenarnya keluarga Mu Yinyue dan keluarga Mu Hanlong adalah saingan. Sehingga Zufan menyuruh Hanlong untuk berhenti mengulur waktunya. Tapi pembicaraan itu memberinya cukup waktu untuk pulih. Dan dengan berani, Hanlong pun segera menerjang Zufan. Meskipun gerakannya terlihat lambat dan Zufan bisa menghindari hal tersebut, namun ketika MC kita mencoba untuk menyerangnya, Hanlong masih kuat bertahan. Syukurlah Zufan tidak ceroboh untuk menyerangnya, karena nampaknya Mu Hanlong jauh lebih kuat daripada Li Zong, meskipun sedang terluka. For your information, ketika naik ke tingkat warlord menengah akan mengubah atribut seseorang dan kekuatannya akan sangat berbeda. Dalam kasus ini, kekuatan Li Zong memang melewati batas warlord pemula, tapi atributnya tetap sama, sehingga perubahannya tidak mirip dengan mereka yang naik secara natural. Karena Mu Hanlong saat ini sedang terluka, Zufan berpikir jika terus menyerangnya, staminanya akan berkurang. Tapi ketika Zufan mencoba menyerangnya, Hanlong masih bisa menahannya. Bahkan dengan sengaja menancapkan perisai miliknya ke pedang Zufan.
kemudian dengan cerdik menembakkan anak panah yang membelakangi Zhu Fan. Namun rencana tersebut ternyata berhasil terbaca oleh Zhu Fan, dan dengan cepat dia mengikat pergelangan kaki Mu Hanglong dan menariknya, sekaligus menebasnya untuk mengakhiri pertarungan itu. Meskipun sudah memenangkannya, Zhu Fan masih mengakui bahwa Han Long sangatlah kuat meskipun sedang terluka. Tepat sebelum kematiannya, Han Long meminta Zhu Fan untuk menyelamatkannya. Jika tidak, keluargamu tidak akan pernah memaafkannya. Mendengar ancaman itu, Zhu Fan hanya tersenyum dengan mengatakan, kenapa kelompok kalian tidak mengatakan sesuatu yang penting? Atau setidaknya bertobat sebelum mati? Tak lama setelah kalimat itu terucap, Mu Hanlong resmi telah mati. Kemudian, Zhu Fan dikagetkan dengan pertarungan seseorang yang mampu berhadapan langsung dengan Raja Monster rank B, Eagle Fox. Mereka nampak bertarung tanpa ketakutan sedikitpun di udara melawan Raja Monster tersebut. Dan Zhu Fan menganggap bahwa mereka setara dengan Advanced Warlord. For your information, ketika poin stat prajurit Starval mencapai 700, mereka akan melampaui batas manusia. Mereka yang berada di level tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, dan salah satunya adalah melayang. Oleh karena itu, mereka sering disebut juga dengan pahlawan super. Jika dua Advanced Warlord ikut membantu, monster tersebut bukanlah ancaman yang berbahaya, sekalipun monster itu sedang mengamuk. Tapi kemudian dua orang tersebut tak bisa bertahan lama di udara, yang artinya mereka hampir ke tahap Advanced Warlord. Pov kemudian pindah ke dua orang tersebut yang berkata bahwa tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya, dan segera menangani monster tersebut. Setelah itu mencari tahu sisanya. Lalu serangan tombak dan bumerang langsung melesat ke monster Eagle Fox dan mengenai kedua sayap monster tersebut hingga dia terbang mundur. Wei Qingshan yang melihat itu segera menginformasikan kepada rekan-rekannya untuk segera memfokuskan kekuatan untuk menangkap pihak musuh. Lalu salah satu musuh berkata bahwa instruktur Wei sebaiknya tidak berhak berbicara di hadapan dua prajurit itu. Namun salah satu sosok yang membawa bumerang berkata bahwa yang dikatakan Wei benar adanya, dan sebaiknya mereka menyerah atau dia yang turun tangan. Sembari mengatakan hal itu, sosok tersebut mengeluarkan aura yang mengerikan, dan beberapa orang tampak mengerti betapa kuatnya prajurit nomor 1 di kota Jingning. Rupanya, dua prajurit yang mampu memukul mundur Raja Monster Eagle Fox adalah dua kubu yang berbeda. Dan nampaknya, pria yang membawa tombak berada di pihak musuh. Berpura-puralah tidak melihat kami di sini dan biarkan kami pergi, ucap musuh yang masih misterius. Kau ingin pergi begitu saja setelah membuat kekacauan ini. Sekarang bersiaplah untuk mati. Namun, ketika serangan pembuka menerjang sosok pria bertombak, dia segera menangisnya dan menghentikannya dengan berkata, meskipun kau sedikit lebih kuat dariku, kau pasti akan terluka jika kita bertarung. Dan situasi tersebut akan buruk bagi kota Jingning yang saat ini dalam kondisi yang sangat parah. Komandan Ding, kami bukanlah dalang di balik operasi kali ini. Dan jika kau membiarkan kami pergi, aku janji aku akan segera meninggalkan kota Jingning. Aku yakin di kota masih banyak musuh yang menunggumu, dan dengan melepaskan kami, bebanmu akan jauh lebih ringan, ucap sosok musuh yang masih misterius tersebut. Kemudian sosok yang diketahui bernama Ding berkata, pergilah. Jika aku masih melihat kalian di kota Jingning, aku akan mengumpulkan semua kekuatan militer untuk membawa kalian semua ke pengadilan. Akhirnya, musuh pun segera mundur. Tapi sebelum meninggalkan pangkalan, sosok pria yang membawa tombak tersebut melirik ke arah Zhu Fan dengan aura mengintimidasi.
Melihatnya saja membuat Sofwan berkeringat ketakutan sebelum bertanya bagaimana kita melepaskan mereka tanpa cedera. Lalu pertanyaan dari Sofwan kemudian dijawab oleh Sulan yang mengatakan bahwa kekuatan Komandan Ding saat ini tidak cukup untuk membunuh orang-orang itu, dan dia bisa terluka saat melakukannya. Pada saat ini Komandan Ding lebih memilih memprioritaskan situasi di kota. Mengerti akan hal itu, Sofwan segera diperlihatkan sosok dari Komandan Ding Ling yang memuji perannya dalam menangani situasi di sini. Tapi saat ini bukanlah waktunya untuk mengobrol panjang. Kemudian Komandan Ding memberi perintah untuk semua personel di pangkalan militer segera membantu kota Jingning dan membasmi outbreak monster di sana. Tanpa membuang waktu, semua prajurit pun bergegas pergi ke kota Jingning. Di dalam perjalanannya, Sofwan sempat terpikir bagaimana keadaan teman-temannya sampai saat ini, karena mereka telah kehilangan komunikasi sejak awal. Dalam perjalanannya, Sofwan tampak panik dan meminta untuk Sulan menambah kecepatannya. Tapi sayangnya kendaraan tersebut sudah melaju pada batas maksimal. Sulan berkata bahwa Sofwan tidak perlu khawatir karena ada Kapten Shin yang berada di sisi mereka. Akhirnya Sofwan dan Sulan telah sampai di kota Jingning, dan menurut Sofwan pertahanan kota terlalu rapuh dalam menghadapi outbreak yang terjadi. Kemudian Sofwan melihat gedung yang berada di depannya, dan di dalam gedung tersebut terdapat orang yang saling menyalahkan satu sama lain karena kurangnya alat komunikasi yang ada. Pov kemudian pindah ke Ruje yang menenangkan perkelahian mereka dan berusaha sebaik mungkin menyelamatkan beberapa warga yang sedang terluka. Gadis itu tampak begitu marah dengan beberapa orang yang selalu egois dan selalu mempermasalahkan hal yang sepele. Pupan yang melihat temannya begitu marah hanya bisa diam karena tak tahu harus berbuat apa. Kemudian datanglah gadis kecil yang menanyakan apakah bantuan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan senyum percaya diri, Ruje menjawab dengan tegas, "Tenanglah, kita akan baik-baik saja, percayalah." Tapi tiba-tiba gerombolan monster menghancurkan dinding bangunan yang membuat beberapa orang semakin ketakutan. Dengan respon yang cepat, si Jian memerintahkan teman-temannya untuk memprioritaskan melindungi warga sipil di bagian belakang. Namun situasi tersebut lebih buruk dari yang dia perkirakan. Saat ini mereka sedang dikepung oleh gerombolan monster serigala yang sedang kelaparan. Bahkan Ruje hampir jadi korban terjangan monster serigala tersebut jika Sofwan tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Panah yang bisa memberikan damage besar hingga menancap di dinding, dan sosok tersebut membuat si Jian, Pupan, bahkan Ruje sangat penasaran. Ya jelas MC lah, siapa lagi? Sok-sokan deh. Kemudian Sofwan dan Sulan maju menerjang gerombolan monster tersebut di balik asap. Kemudian teriakan Sofwan membuat teman-temannya bisa bernafas lega. Setelah bertemu dengan teman-temannya, Sofwan bertanya kenapa kota sudah dalam kekacauan, padahal outbreak monster baru saja dimulai. Dan dengan emosi yang mendalam, Sofwan berjanji akan membunuh semua monster ini dan membawa warga lokal ke zona yang aman. Pov kemudian berganti ke masyarakat kota yang senang telah mendapatkan berita bahwa tim penyelamat sedang dalam perjalanan. Beberapa helikopter sudah tampak dan segera mengevakuasi warga. Beberapa tentara juga sudah turun untuk mengajar para monster di sekitar. Dan evakuasi tersebut berjalan dengan sempurna. Kembali kepada Pupan dan kawan-kawan yang senang bisa selamat dari kepungan monster yang baru saja terjadi. Kemudian si Jian bertanya kepada Sofwan kenapa tim penyelamat militer datang dan bagaimana tim penyelamat asosiasi tentara bayaran saat ini.
Tapi sebelum Zovan menjawabnya, sebuah hormat yang lantang dari kolonel prajurit mengalihkannya. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima pesan secara langsung dari Zovan untuk segera bergegas ke sini dan memberi bantuan. Akhirnya misi tersebut sudah terlaksanakan. Zovan yang mendengar informasi itu hanya bisa mengucapkan terima kasihnya. Dan dengan rendah hati, kolonel tersebut hanya menjawab bahwa tugas tersebut adalah hal yang mudah baginya jika dibandingkan dengan prestasi Zovan yang mengagumkan. Pupan yang melihat itu sontak tak percaya bahwa tingkat kolonel memperlakukan Zovan seperti atasannya. Sebelum berpisah, kolonel tersebut menyampaikan bahwa ketika outbreak telah usai, Tuan Zovan diundang untuk bertemu dengan Komandan Dingling. Teman-temannya yang menguping dari jauh dan mendengar sosok tersebut sontak bertingkah aneh, sembari menatap Zovan dari kejauhan. Dan seperti biasa, Pupan langsung memeluk kaki Zovan dan berkata bahwa dia akan mengikutinya mulai dari sekarang. Waktu pun berselang lama dan outbreak monster berhasil ditaklukkan. Zovan akhirnya bisa bernafas lega setelah pertarungan panjang yang dijalaninya. Meskipun di kota lain masih terjadi outbreak monster secara bergantian, tapi tiba-tiba kepala Zovan sangat pusing dan akhirnya dia tumbang pingsan karena kelelahan. Beberapa hari pun telah berlalu dan Zovan dibangunkan oleh suara Sulan dari kejauhan. Tapi sebelum Zovan menanyakan alasan Sulan berada di rumahnya, dengan ekspresi malunya, Sulan berkata untuk Zovan terlebih dulu memakai pakaiannya, kemudian berbicara di luar kamar. Habis ngapain tuh? Sembari memakan masakan Sulan, Zovan mendengar berita bahwa monster di kota telah dibersihkan. Lalu Sulan menyampaikan bahwa Zovan sudah pingsan selama 3 hari dikarenakan kondisi tubuhnya yang terlalu banyak mengkonsumsi alien artefak. Namun Zovan mengira bahwa mekanisme perlindungan Wargot mungkin aktif di saat itu, dan selama 3 hari statnya pasti berkembang pesat. Karena Zovan sudah bangun, Sulan segera berpamitan dengannya. Namun respon Zovan teralihkan oleh berita yang menyampaikan bahwa di antara para korban terdapat seluruh keluarga Lee yang tewas, dan pihak televisi menyampaikan belasungkawanya sedalam-dalamnya. Mendengar hal itu, Zovan merasa gedek. Padahal mereka adalah dalang di balik kekacauan ini dan tidak pantas disebut dengan korban. Namun sebelum Sulan pergi, Sulan berkata bukan hanya keluarga Lee penyebab outbreak monster kali ini. Jika ditelusuri, outbreak ini berasal dari perintah yang disampaikan oleh atasan ibu kota. Dan sebagai penutup art kali ini, Sulan menyampaikan bahwa sekarang kau mengerti seberapa kuat musuhmu saat ini. Musuh yang mampu memanipulasi fakta yang ada dan mampu mengendalikan seluruh kota. Siapakah sosok tersebut mungkin akan sedikit dibahas di art selanjutnya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian art ketiga dari Rise from the Rubble kali ini. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa like dan tunggu episode-episode berikutnya. And see you, bye bye, ciao.